Kembali lagi dalam Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita hari ini, Jumat 17 April 2026. Kita akan melusuri temuan mortir yang bikin jantung warga Antasan Kecil mau copot, nasib SPPG yang masih tergembok, hingga harga susu yang ikut-ikutan naik. Tak lupa kita lihat peluang kerja di lapangan Murjani dan persiapan terakhir menuju Tanah Suci. Bersama saya Tasya Euni, inilah rekaman Jejak Digital selengkapnya. Niat hati ingin merapikan gudang di lantai 2 seorang warga di Jalan Antasan Kecil Barat justru dibuat kaget setengah mati pada Kamis petang kemarin. Bukan barang lama biasa, sebuah mortir berbahaya ditemukan tergeletak begitu saja di tengah tumpukan barang. Sejak temuan ini langsung direspon cepat oleh pihak kepolisian guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pengingat buat kita semua, kalau lagi bongkar-bongkar gudang tua, tetap waspada ya. Siapa tahu ada kejutan sejarah yang masih aktif. Kehebohan terjadi di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat, Banjarmasin, Kamis petang. Setelah sebuah benda diduga mortir ditemukan di sebuah rumah warga. Mortir jenis 81 tempayan ini pertama kali ditemukan di dalam sebuah kardus yang tersimpan di gudang lantai 2. Sang pemilik rumah yang saat itu tengah membersihkan ruangan kaget saat melihat benda besi berbentuk lonjong tersebut. Khawatir akan bahaya ledakan, ia pun langsung menghubungi polisi. Setibanya di lokasi, petugas memasang garis polisi untuk mensterilkan area dari kerumunan warga. Bersih-bersih di atas mana? Di lantai 2. Ya, terus? Ada ruangan kecil kan, itu jarang dibuka. Jadi pas dibuka kan ada besi-besi, udah menemukan itu. Ada berapa unit mortirnya tadi? Yang dilihat satu aja bang, habis itu kan di searching ternyata mortir, langsung lapor ke RT kan, dan nggak ada dipegang lagi. Ini gitu. baru pindah atau kayak Pak? Udah lama. Udah lama tapi emang baru bongkar-bongkar. Iya, lagi bersih-bersih kan ini. Personel Gegana Satbrimo Polda Kalsel mengamankan mortir tersebut untuk dibawa ke lokasi penghancuran atau disposal. Petugas juga melakukan penyisiran di area sekitar gudang untuk memastikan tidak ada lagi benda berbahaya lainnya yang tersimpan. Setelah dilakukan pengecekan, bahwa benar ditemukan satu buah mortar, namanya mortar 81 tampayan. Kemudian setelah kita amankan barang tersebut di kendaraan kita dengan perangkat pengamanan, kemudian kita melakukan sterilisasi di tempat ditemukannya barang tersebut dan hasilnya tidak ditemukan lagi barangnya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait asal-usul mortir tersebut. Meski diduga sebagai barang lama atau sisa peninggalan masa lalu, polisi tetap memastikan tingkat keaktifan benda tersebut guna menjamin keamanan lingkungan sekitar. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masalah lingkungan bukan hal main-main bagi Dinas Lingkungan Hidup. Fasilitas SPPG Landasan Ulin Barat 1 dipastikan masih berstatus tutup sejak akhir Maret lalu karena dinilai tidak memenuhi standar teknis. Dinas Lingkungan Hidup kini makin galak dalam mengawasi pengolahan limbah guna memastikan gak ada pencemaran di sekitar lokasi. Jejak tegas ini diambil demi kesehatan warga sekitar, karena bisnis jalan, lingkungan juga harus tetap aman. Layanan pemenuhan gizi di kawasan Landasan Ulin Barat kini tengah menjadi sorotan. Permasalahan bermula saat Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi mendadak dan menemukan sistem pengolahan limbah yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, operasional SPPG Landasan Ulin Barat 1 resmi dihentikan sementara. Kondisi ini membuat distribusi makanan bergizi kepada 3.175 penerima manfaat, mulai dari santri hingga siswa sekolah, terhenti total. Pihak pengelola mengaku terus berkoordinasi dengan dinas terkait guna memperbaiki sistem filtrasi agar sesuai dengan ketentuan. Kami dari DLH sidak tiba-tiba
dan mereka katanya untuk temuan terkait pembuangan instalasi limbah kami tidak sesuai, harusnya tidak dibuang ke lingkungan katanya. Jadi kami sambil konsultasikan apa yang baik dan apa yang tidak, dan sambil berproses sama yayasan untuk mengurus. Menindaklanjuti perbaikan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru telah melakukan tinjauan ulang. Meski secara fisik sistem IPAL seperti grease trap dan tahap filtrasi sudah terpasang dan berfungsi, DLH tidak mau gegabah. Pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel limbah yang dihasilkan guna memastikan keamanan lingkungan sebelum memberikan rekomendasi pembukaan kembali. Teman ke sana, saya pastikan insya Allah sudah clear permasalahan itu. Sudah sesuai ya, Om? Sudah sesuai. Nah, tinggal hanya dari koordinator SPPG Kota Banjarbaru berkoordinasi dengan BGN untuk proses pencabutannya. Itu kita sudah peringatkan waktu itu, kalau IPAL ini tidak dibenahi, kita sekarang nggak main-main lagi daripada kita yang akan menjadi bumerang buat LH, seakan-akan LH lemah pengawasannya. DLH Kota Banjarbaru menegaskan bahwa setiap unit SPPG wajib menjadi contoh dalam pengelolaan limbah. Sanksi tegas berupa penghentian operasional akan terus diberlakukan bagi fasilitas manapun yang terbukti mengabaikan standar lingkungan hidup. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setelah beras dan cabai, kini giliran harga susu kemasan yang bikin ibu-ibu di Banjarmasin pusing. Kurangnya pasokan dari tingkat distributor sejak bulan lalu membuat stok di pasaran menipis tajam. Efeknya jelas, harga jual di pasaran pun langsung melejit. Jejak kenaikan harga pangan ini tentu sangat dirasakan masyarakat, mengingat susu adalah sebuah sumber gizi penting bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Lonjakan harga susu kemasan mulai dirasakan para pedagang di sejumlah pasar tradisional maupun agen di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menipisnya stok di tingkat distributor diduga menjadi faktor utama yang memaksa pedagang menaikkan harga jual antara Rp5.000 hingga Rp8.000 per dusnya. Contohnya susu merek Ultra berbagai varian rasa yang sebelumnya dibanderol Rp117.000, kini melonjak menjadi Rp125.000 per dus. Semua warna memang naik, ada khusus putih aja semua warnanya memang tetap naik, setiap ukurannya naik. Karena memang naik dari gudangnya, dari kami naik alhamdulillah di sini selalu baru. Soalnya orang rata-rata cariannya itu, jadi yang kecil yang kotak putih itu full cream. Pedagang mengaku kini mengalami pembatasan pembelian dari pihak distributor. Jika biasanya mereka mampu menyediakan 20 kotak per minggu, kini jatah pembelian dibatasi maksimal hanya 10 kotak. Belum diketahui pasti penyebab dibalik pembatasan pasokan ini. Kondisi ini pun berdampak berantai pada pedagang eceran. Guna menjaga agar tidak mengalami kerugian, mereka terpaksa menaikkan harga jual satuan sebesar Rp1.000. Ya kan satu pieces itu kan saya 7.000 dulu dari 8.000. Kan naik 1.000 lah. Kalau yang susu kayak yang putih itu semalam ada pernah kosong susu ultra putih itu. Kenapa? Kalau cari karena kan yang ada aja itu kali. Oh, di tempat lain akhirnya. Dan barang 20 itu berapa? Yang tadi naik 7.000 tadi. Belum ada pernyataan resmi terkait kapan pasokan susu akan kembali normal di wilayah Kalimantan Selatan. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan pengecekan ke tingkat distributor agar harga tidak terus merangkak naik. Sayyidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Buat kalian para pencari kerja atau job seeker, lapangan Murjani Banjarbaru sudah mulai bersolek sejak Jumat siang ini. Persiapan penyelenggaraan job fair terlihat sudah matang dengan beberapa stand perusahaan yang siap menanti lamaran terbaik kalian. Jejak semangat para pencari kerja ini diharapkan bisa jadi solusi untuk menekan angka pengangguran di Banua. Jangan lupa siapkan CV terbaik dan tampil maksimal ya. Job fair yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru terlihat mulai disiapkan sejumlah perusahaan. Bursa kerja ini dibuka Jumat sore pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah selama 3 hari hingga 20 April mendatang. Dari berbagai bidang, perbankan, manufaktur, kemudian
jasa keuangan, koperasi yang menyediakan lowongan pekerjaan 1.553 loker lowongan pekerjaan dari 141 lowongan pekerjaan dalam negeri, 442 lowongan pekerjaan luar negeri. Meski belum dibuka, sejumlah pencari kerja sudah menunggu di area job fair. Baik saudara, saat ini saya sudah berada di lapangan Dr. Murjani Kota Banjarbaru yang sedang diselenggarakan expo sekaligus terdapat job fair di acara Hari Jadi Kota Banjarbaru ini saudara. Job fair ini digelar oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Job fair ini akan dibuka sore nanti sekitar pukul 4 waktu Indonesia bagian tengah. Dan bisa kita lihat di sini saudara, pada pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah beberapa stand sudah mulai menyiapkan banner-banner yang menunjukkan informasi bagian-bagian apa yang dibuka untuk lowongan kerja sehingga para pencari kerja bisa menyiapkan CV terbaiknya untuk diberikan. Kita di sini sudah bersama dengan seorang peserta ya, dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Alia. Mungkin Mbak Alia boleh diceritain nih sudah bersiap dari jam berapa untuk acara job fair ini kayak gitu? Kan kemarin itu udah ada sama panitia bisa prepare, jadi kami dari kemarin saya prepare untuk spanduk dan lain-lain. Dan juga untuk saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Naya selaku dinas di sini, karena kita domisilinya sebenarnya di area Banjarmasin, jadi kita diberi kesempatan di sini karena hanya 20 perusahaan yang dipilih untuk menjadi sebagai peserta Banjarbaru Expo. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita sendiri ya. Selain kita juga ada benefit yang bisa kita dapatkan untuk teman-teman yang mau melamar misalnya sebagai sales lapangan di area kita, terus juga bisa jadi direct sales terus untuk dari saya pribadi. Baik, itu tadi saudara persiapan job fair di Kota Banjarbaru. Kita akan terus pantau bagaimana antusias warga Kota Banjarbaru secara khususnya untuk melihat sendiri kira-kira pekerjaan apa yang akan ditawarkan. Informasi yang kami himpun, sedikitnya terdapat 1.500 lowongan pekerjaan dari berbagai sektor dari 22 perusahaan yang sudah dipilih. Demikian Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jejak persiapan spiritual terlihat di embarkasi Banjarmasin pada Kamis siang. Panitia PPIH terus mematangkan kesiapan menjelang keberangkatan perdana jamaah haji tahun 2026. Tahun ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan, di mana kloter perdana dijadwalkan terbang pada 24 April mendatang. Kita doakan semoga seluruh proses yang lancar dan para jemaah bisa beribadah dengan khusyuk. Kesibukan terlihat di embarkasi Banjarmasin jelang musim haji 2026. Tahun ini embarkasi Banjarmasin akan melayani lebih dari 6.700 jemaah haji yang terbagi dalam 19 kloter. Dari total tersebut, 14 kloter berasal dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Sesuai tahapan, kloter pertama dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 23 April dan akan diterbangkan menuju Arab Saudi pada 24 April dini hari. Ini sekitar 5.128, kemudian kalteng ada 1.500-an, jadi totalnya mungkin habis 6.800-an. Jadi untuk embarkasi ini, kita 19 kloter. Jadi 14 kloter Kalsa dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah. Di sisi lain, pihak manajemen Bandara Internasional Syamsuddin Nur juga telah memastikan seluruh fasilitas operasional siap 100%. Pemberangkatan perdana akan dilakukan pada 24 April pukul 00.05 WITA. Untuk meningkatkan efisiensi, seluruh proses clearance baik dari sisi keamanan maupun imigrasi akan diselesaikan sepenuhnya di asrama haji. Prosedurnya mungkin masih mirip dengan beberapa tahun sebelumnya ya. Kita keberangkatan pertama itu ada di tanggal 24 April 2026 di pukul 00.03. Akan menggunakan prosedur yang sama, yaitu dari keberangkatan dari semua clearance baik clearance security maupun
imigrasi itu ada di asrama haji. Guna menjamin aspek keamanan, sebanyak 8 personel Aviation Security atau AFSEC telah disiagakan khusus di asrama haji. Penempatan personel ini bertujuan untuk memastikan seluruh barang bawaan jamaah telah sesuai standar penerbangan sebelum memasuki area steril bandara. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini. Mulai dari kewaspadaan di rumah, ketegasan aturan lingkungan, hingga peluang kerja dan persiapan ibadah ke Tanah Suci. Terima kasih telah menyimak Jejak Digital. Tetaplah jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan teruslah berikan yang terbaik untuk Banua. Saya Tasya Uni, sampai jumpa di Jejak Digital berikutnya. Tetap semangat!